Halo, saya Diandra. Di sini saya akan memberikan tutorial tentang Cubase dan Nuendo Basic ya, dasarnya, cara mengoperasikannya. Oke, sedikit saya jelaskan tentang Cubase dan Nuendo. Pada dasarnya Cubase dan Nuendo itu sama aja ya. Hanya saja mereka ada perbedaan, yaitu kalau Nuendo itu lebih ke buat produksi, buat post production. Untuk scoring gitu, dia lebih enak karena dia bisa ngelink ke beberapa hardware gitu, maksudnya ke beberapa PC mungkin ya. Kalau Cubase enggak, dia lebih ke ke audio gitu. Tapi jika kalian menggunakan Nuendo terus melihat tutorial saya, tidak ada masalah karena pada dasarnya kalau untuk bekerja di audio, cara kerjanya juga sama karena bentuk-bentuknya juga akan sama gitu, hanya fasilitas untuk post production yang berbeda. Oke, langsung saja. Setelah kalian sudah install, kalau nggak ngerti cara installnya, browsing lah, saya nggak akan jelasin cara installnya, lama. Gampang kok installnya. Terus setelah kalian install, setelah selesai diinstal, dibuka, yang paling penting yang kalian harus lakukan adalah di sini ada device setup. Ini kalian harus klik. Ini maksudnya apa? Jadi di sini harus, maksudnya di sini menunjukkan harus kemana dia menggunakan, memutar audio itu dia harus menggunakan apa gitu maksudnya ya. Ngomong kok belibet. Kalian klik saja VST Audio System ya. Di sini audio system, misalnya kalian tidak menggunakan kayak punya saya nih ya, kalian menggunakan ASIO for All, artinya kalian tidak punya sound card ya, kalian punyanya onboard, nggak apa-apa, download saja di internet gratis, namanya ASIO for All ya. ASIO for All itu dia akan mengurangi latensi. Jikalau kalian tidak menggunakan ASIO for All, maka akan terjadi delay gitu. Jadi untuk ngakalin biar nggak delay, nggak ada latensi, maka kalian harus menggunakan ASIO for All. Jikalau kalian tidak punya sound card gitu, kalian harus pindah ya dari sini, pindah ke ASIO for All ya. Tinggal klik. Setelah diklik, hit OK. Setelah diklik, hit OK. Kemudian kalian pindah ke setting connection. Ya, di sini ada input, ada output. Nah, di sini juga menunjukkan alamat di mana inputnya harus diletakkan. Ya, misalnya kalian menggunakan ASIO for All ya, kalian mati. Kalau menggunakan ASIO for All ya langsung kalian klik saja di situ tadi. Input dan outputnya harus disetting sesuai dengan sound card yang kalian gunakan. Klik ini bisa dihilangi, bisa ditambahin. Maksudnya klik ini adalah untuk menunjukkan metronom ya. Jikalau ini dibuang kliknya, maka metronom kalian nggak akan bunyi. Kalau diklik begini, maka metronom kalian nggak akan bunyi. Oke, yaitu setup standar. Kemudian setelah itu di sini ada 4824 bit. Sebentar, sebelumnya cek dulu ya, audionya sudah bisa berfungsi dengan baik apa belum. Kita buka transport, tekan F2. Transport ini gunanya untuk untuk ngeplay ya. Di sini ada loop, di sini ada stop, ada play, ada record, ada rewind, ada back to start dan back to end. Di sini ada klik jikalau kita nyalakan, maka jikalau kita nyalakan, kita play, maka metronomnya akan bunyi seperti ini. Ya. Seperti ini. Jika kalau mati dia nggak akan bunyi. Ya. Begitu. Atau ada shortcut-nya biar cepat, nggak usah ngeklik begini. Kalian tinggal tekan tombol C. Kita tekan C. Misalnya tidak kita nyalakan transportnya, kita tutup, kita playback pakai space. Kemudian kita keluarkan metronomnya, kita tekan tombol C. Ya. Begitu. Oke, F2 tadi untuk transport, udah gitu mixernya F3.
Ini adalah mixer dari Cubase, ini output ya kan, ini input, ini input, sorry, ini input, ini adalah track kita ya. Di sini kan saya masih menggunakan satu track ya, jadi di sini akan keluarnya juga satu track. Begitu, ini outputnya. Nah, di sini ada ada S ini solo, M ini mute ya kan, ini edit. Jadi setiap track itu bisa kita edit dengan cara kita klik saja E-nya. Oke. Di sini kalian bisa ngapa-ngapain, edit apalah segala macam gitu. Oh ya, sekedar informasi, nanti mungkin tampilan Cubase kalian akan berbeda dengan saya ya, dengan melihat tutorial saya, karena saya menggunakan Cubase 8 Pro di sini. Jadi mungkin kalian masih menggunakan Cubase 5, tidak ada masalah sih, hanya perbedaan view-nya aja. View-nya aja nanti berbeda, tapi cara kerjanya juga akan sama. Bahkan Cubase SX3 pun juga sama cara kerjanya juga. Begitu. Terus ini edit, L ini fungsinya adalah kalau pas sudah ada tracknya ya, nanti kita jelaskan. Ini buat jadi dia kalau L-nya ini nyala, maka dia tidak akan bisa di solo, tidak akan bisa di mute. Jadi ini nanti fungsinya untuk mixing. Nanti saya ajari. Oke. Terus setelah metronom sudah berbunyi, berarti audio sinyal sudah masuk. Iya kan? Oke, sekarang kita mulai sedikit mengenal sedikit-sedikit. Sekali lagi saya jelaskan, di sini adalah dasar ya. Dasar saya nggak akan jelasin terlalu banyak. Mungkin kalian bertanya sesuai perlunya, maka saya akan jelaskan gitu. Ini yang penting-pentingnya saja saya kasih tahu. Nah, di sini ada tulisan record format. Record format ini juga penting ya saat kalian membuat project. Ya, di sini kalian klik. Di sini saya menggunakan 16 bit ya. 24 bit. Ini untuk profesional. Artinya project kita ini untuk diproduksi gitu. Syaratnya harus 48, ya soundcard kita harus menunjang ke 48 gitu, bahkan sampai 192 kalau soundcardnya bagus gitu. Tapi sekarang banyak kok soundcard yang budget 2 juta atau bahkan second-secondnya 1,1, 1,5 gitu sudah dapat, sehingga kalian bisa menggunakan fasilitas ini gitu. Tapi sebenarnya pada basicnya 48 dan 24 bit atau 41 dan 16 bit ya, itu kalau buat pemula tidak ada masalah. Jadi kalian jangan terlalu mempermasalahkan ini. Nanti lama-lama kalian akan mengerti. Percuma kalian akan mengejar ini tapi kalian belum mengerti fungsinya untuk apa. Jadi kalau kalian pemula, mendingan kuasai dulu DAW-nya dulu. DAW ya. Oke, ini namanya DAW nih. Oke. Ya. Jikalau kalian nggak ada fasilitasnya, nggak apa-apa, kalian bekerja di 41 dan 16 bit. Oke, setelah itu kita coba. Kalian kalau ini sudah bunyi ya, artinya kita play dengan space. Sudah bunyi metronomnya, tak tik tuk. Nah, sekarang kita coba import. Bunyi nggak nih gitu ya. Oke, sekarang kita import, kita cari audio. Di sini kita bisa file, import audio. Di sini saya ada project sudah saya siapkan. Di sini ada WAV ya. Ini di sini kalian bisa lihat infonya 441 16 bit. Kenapa? Saat diekspor file harus 441 16 bit kalau kepentingan untuk audio CD ya. Karena kalau 48, format 48 tidak akan bisa kita playback gitu. Oke. Kita import new. Nah, kenapa ada new? Karena tadi saya sudah masukin file ini ke dalam ini. Jadi akhirnya dia mendeteksi ada file baru, kemudian pilih new. Kalau tidak, kalian tinggal oke saja. Oke, saya klik new. Nah, di sini ada tulisan copy file working directory. Ini harus kalian centang. Maksudnya apa? Maksudnya adalah file yang kalian import ke dalam file Cubase ya, ke dalam project ini harus tersimpan, karena kalau tidak dicentang
kalian buka projectnya kembali, maka tidak akan bisa ke playback gitu, filenya akan hilang gitu. Ada di sini gambarnya, cuman nggak bisa di play gitu ya. Jadi harus kalian centang. Nah di sini sample rate dan sample size selalu dia bertanya begini gitu. Kenapa? Karena di sini saya menggunakan project 48 24 bit. Nah sedangkan file basic yang saya mau import itu filenya adalah 41 dan 16 bit. Maka dia bertanya, harus dikonvert ke begini kah? Akhirnya saya centang. Kalau nggak saya centang, maka yang terjadi akan menjadi cepat filenya karena akan mengecil. Karena akan membesar maksud saya. Karena membesar dari 41 dia digedein lagi jadi 48, jadi kacau filenya. Gitu. Jadi harus kalian centang ya. Misalnya kalian pakai project 41 di sini, terus file yang kalian import 48 ya sama juga harus dicentang gitu. Jadi harus hati-hati dengan ini. Hit OK. Saya taruh bawah. Oke, sekarang kita coba play di sini. Sudah terlalu lama Oke, file sudah masuk, berarti pagi ke malam hari tak pernah terlintas di mata ada yang menemani. Berarti file sudah masuk ya. Berarti kalian sudah berhasil setup Cubase untuk pertama ya. Oke, begitu saja pengetahuan dasar tentang mengenal Cubase. Jadi mendeteksi Cubase sampai dia berbunyi soundnya, sehingga kalian bisa melanjutkan untuk pekerjaan kalian. Oke, untuk next tutorial kalian tunggu, saya akan buatkan berikutnya tentang tracking dan lain-lainnya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita, sampai ketemu lagi. Cheers. Oh ya, sedikit tambahan, jikalau kalian mau tanya-tanya silakan tanya saja, jangan malu-malu, saya akan langsung jawab. Nah, untuk biar pertanyaan kalian bisa langsung jawab, jadi kalian bisa download aplikasi saya namanya OAPS ya di Google Play atau di Play aplikasi di Apple Store. Ya, di situ nanti kalian bisa buka, kita bisa berinteraksi di situ, kalian bisa tanya-tanya di situ, atau kalian bisa langsung japri ke saya via telepon juga boleh. Ya. Oke, sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi. Bye. Cheers.